Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat, puji Tuhan. Bilang sama orang-orang sebelahmu, kiri kananmu, belakang dan depanmu, puji Tuhan, aku masih lihat kau hari ini. Amin. Bilang, aku masih lihat engkau hari ini, puji Tuhan. Ya. Untuk saudara-saudaraku yang ada di rumah, yang mungkin sedang sakit ataupun berhalangan untuk datang, percayalah dimanapun kau berada, Tuhan ada bersama dengan kau, Tuhan akan jamah engkau. Firman Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Nah, pagi hari ini saya akan bawa semua kita belajar firman Tuhan. Kalau sepanjang bulan ini, selama hampir 3 minggu terakhir kita belajar tentang bagaimana kita berdoa, karena kita rindu menuai jiwa-jiwa. Saya mengajak saudara mau percaya bahwa di dalam Tuhan itu selalu saja ada proses. Ya. Jangan cuma mau hasil tapi tidak mau proses Tuhan. Ya. Dan kalau kita diproses Tuhan itu memang tidak enak. Tidak ada yang enak prosesnya Tuhan itu. Prosesnya Tuhan itu kadangkala menyakitkan. Kadangkala tidak menyenangkan daging kita. Kadangkala mengoyakkan daging kita. Kata mengoyakkan ini enggak lazim biasanya. Tapi kalau daging kita terkoyakkan itu rasanya sakit, saudara. Ya, siapa yang pernah terluka oleh benda-benda tajam tahu rasanya sakitnya daging itu kalau luka. Apalagi kalau daging kita yang banyak area-area ototnya, kalau terluka itu aduh sakitnya minta ampun. Ya. Otot itu kan berbicara sesuatu yang menghubungkan kekuatan kita satu dengan yang lain. Ya kan? Nah, ketika Tuhan izinkan sendi-sendi kehidupan kita terluka, kita harus percaya proses Tuhan itu menjadikan kita pada akhirnya lebih kuat, lebih tangguh, dan memurnikan motivasi kita. Amin. Jangan berpikir orang yang sudah berdoa itu sungguh-sungguh sudah ngalamin Tuhan. Belum tentu. Orang munafik pun berdoa. Loh, Alkitab kan tulis itu. Orang munafik berdoanya bertele-tele dibilang. Banyak doanya. Ya, tapi Tuhan hardik. Tapi doa orang yang jujur. Doa orang yang walaupun dia sadar dirinya lemah, dirinya penuh dengan kelemahan dan dosa, Tuhan ingat sama kita. Amin. Ada amin. Nah, kita lihat ada satu orang di masa-masa proses hidupnya, justru saya berpikir dia ini pasti ngalamin yang namanya hikmat Tuhan. Waktu dia ngalamin begitu berat pencobaan hidupnya, justru dia menyatakan pernyataan-pernyataan yang membesarkan Tuhan. Ya. Yang menyadari proses Tuhan itu baik untuk hidupnya. Kita coba lihat di kitab Ayub 23 ayat 1 sampai 12. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Ayat 12 kita baca sama-sama. Dikatakan pembelaan diri Ayub di hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, seandainya aku tahu di mana mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat dia bersemayam. Aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Di sana orang jujurlah akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia.
kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Keren nggak? Ini dia lagi ngapain ini? Ini masa-masa terberat dalam hidup Ayub. Harta habis, anak-anak mati semua. Seluruh orang yang bekerja sama dia mati. Betul? Istri tinggalkan dia, teman mencemooh dia, sakit penyakit datang. Kurang beruntun apa? Kurang beruntun apa Ayub ngalamin penderitaan seperti itu? Sudah ada yang pernah ngalamin seperti itu? Saya rasa belum ada satupun dari kita. Saya rasa cuma Yesus yang bisa merasakan apa yang Ayub rasakan. Betapa dia merasa ditinggalkan oleh semua orang. Bahkan orang-orang yang dia kasihi. Orang-orang yang dia percaya. Bapak Ibu, mungkin saudara bertanya, ya, kenapa orang yang begini saleh seperti Ayub ngalamin penderitaan seperti itu? Lihat kurikulum vitae-nya Ayub itu apa? Kurikulum vitae-nya dia. Coba baca Ayub 1 ayat 1. Siapa Ayub itu? Siapa Ayub? Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ia orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Inilah kurikulum vitae-nya Ayub. Siapa saudara di hadapan Tuhan? Berani nulis ini? Tapi pertanyaannya, mengapa Ayub menderita? Mengapa orang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan? Ya. Ingat, saudaraku, Allah tidak pernah menjanjikan langit tanpa awan, laut tanpa ombak, darat tanpa badai, dan matahari tanpa panas. Jadi kalau Dia mengizinkan penderitaan dalam hidup kita, patutlah kita pelajari statementnya Ayub ini. Ya, ini statement Ayub waktu dia menderita. Lanjut, statementnya apa? Statement dia di ayat 10b itu. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Berapa banyak saudara mau murni di hadapan Tuhan? Murni di hadapan Tuhan, bening di hadapan Tuhan, berkilau seperti emas. Izinkan segala hal yang Tuhan izinkan dalam hidupmu terjadi. Makanya kan ada lagunya kan? Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti segala kasih yang selalu memberi, bagai
air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sebelum ref itu ada kata awalnya, bunyinya gini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri aku jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Dia kasih apa? Dia selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Luar biasa ya. Saudara mau murni seperti emas. Cintai proses Tuhan. Berterima kasihlah ketika banyak masalah datang dalam hidupmu. Dan percayalah, Dia gak pernah tinggalkan kau. Dia selalu ada di segala musim hidupmu. Dia selalu menyertai kita. Jangan berkecil hati. Bukan orang di luar sana yang bisa membuat kita berhenti. Bukan apa atau siapa yang bisa membuat kita diam dan tidak melakukan apa-apa. Tapi seringkali kita sendiri yang mengambil keputusan. Jangan berhenti. Nikmati proses Tuhan. Nikmati. Nikmati. Lihat Ayub bilang apa pada akhirnya. Aku terus mengikuti jalanmu. Aku terus mengikuti perintahmu. Aku mengerti firman-Mu. Amin. Amin Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa timbul seperti emas? Bagaimana caranya? Firman Tuhan di ayat 2 tadi yang kita baca. Kita bisa timbul seperti emas kalau kita tidak suka mengeluh. Jangan suka mengeluh. Ayat 2 itu bunyinya apa? Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Ingat, orang yang sering sekali ngeluh, ngoceh, ya, kecewa sama Tuhan. Hati-hati, saudara sudah menempatkan hatimu untuk berontak sama Tuhan. Jangan mengeluh. Jangan saudaraku. Kalau kita mengeluh, bukannya tambah ringan, tambah berat beban kita. Dikatakan tangannya menekan aku, sehingga aku mengadu. Saudara harus tahu bahwa orang yang suka mengeluh tidak akan mendapat ketenangan. Orang yang suka ngeluh tuh gak dapat ketenangan dalam hidupnya. Coba lihat Yeremia 45 ayat 3. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena mengeluh kesahku, karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Orang ketika ngalamin masalah hidupnya, ditambah lagi dengan begitu banyak penderitaan, lalu dia berkeluh kesah terus. Itu gak meringankan bebannya. Itu justru membuat dia tidak tenang. Makanya banyak orang ngambil keputusan-keputusan bodoh ketika dia tidak mengalami ketenangan dari Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Dekat sama Tuhan. Ya. Lalu bagaimana lagi supaya kita bisa timbul seperti emas? Selain kita tidak mengeluh,
kita harus terus mengandalkan Tuhan. Mengapa Tuhan itu layak kita andalkan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dari ayat-ayat tadi itu ada tertulis. Mengapa Allah itu layak untuk diandalkan? Ada yang bisa kasih komentar? Mengapa Allah itu layak untuk diandalkan? Ini Ayub katakan, ayat 10a-nya. Tetapi ia tahu jalan hidupku. Tetapi ia tahu jalan hidupku. Bapak, ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saudara harus tahu, hanya Tuhanlah yang tahu jalan hidupmu. Entah itu besok, entah itu minggu depan, entah itu bulan depan, entah itu 5 menit lagi. Cuma Tuhan yang tahu. Saudara dan saya nggak bisa tahu. Nggak bisa. Apa ciri orang mengandalkan Tuhan? Kita nggak usah lihat kemana-mana. Di ayat ini semua. Orang yang mengandalkan Tuhan itu yang pertama, kita lihat apa dikatakan Ayub. Ia selalu merindukan persekutuan dengan Tuhan. Seandainya aku tahu di mana mendapatkan Dia dan boleh datang ke tempat Ia bersemayam. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia selalu merindukan persekutuan dengan Tuhan. Selalu merindukan persekutuan dengan Tuhan. Lalu apa keuntungannya kita bersekutu dengan Tuhan? Coba lihat ayat 4-nya. Apa keuntungannya? Yang pertama, ia dapat mengkomunikasikan masalahnya dengan Tuhan. Lihat apa katanya. Apa katanya ayat keempat itu? Apa katanya? Ayat 4. Maka aku apa? Akan kupaparkan masalahku. Saudara-saudara cerita masalahmu dengan orang yang paling hebat di dunia ini. Belum tentu bisa menjawab kesulitanmu. Tapi waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita paparkan semua masalah kita sama Tuhan. Percayalah, Tuhan yang paling tahu jalan hidupmu. Yang kedua, dikatakan apa ayat kelimanya? Waktu kita paparkan panjang lebar segala masalah kita, apakah Allah cuma ngangguk-ngangguk? Enggak, Allah itu mendengar. Dan saudara juga akan dibuat Tuhan mendengar akan kehendaknya dan firman-Nya. Coba lihat ayat kelima itu, bunyinya apa? Bunyinya apa? Aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Waktu kita paparkan masalah kita di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, Tuhan akan kasih jawaban. Tuhan akan membuat kita mendengar firman-Nya dengan jelas. Kita akan mendengar voice of God. Kerinduan akan persekutuan dengan Tuhan harusnya menjadi ciri khas kita sebagai orang percaya. Pemazmur menyatakan ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan peri
perisaiku kepadamu, Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Waktu kita nyembah Tuhan, yang naik apa? Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kalau kau kehilangan hartamu, kau tidak kehilangan apa-apa. Waktu kau kehilangan apapun dalam hidup ini, kau nggak kehilangan apapun. Tapi kalau kau kehilangan Yesus dalam hidupmu, kau kehilangan segalanya. Pastikan harta kita yang paling utama adalah Yesus. Semua boleh berlalu. Cuman Yesus jangan pernah kita jual dalam hidup kita. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Kau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, hari-hari ini saya nggak mau bawa saudara untuk dengar firman yang hanya menyenangkan telinga, berkat apa segala macam yang itu, bukan, saudara. Saya hanya mau kita fokus sama Yesus, fokus sama Kristus, fokus sama kemuliaannya, fokus sama Dia yang adalah sumber pengharapan akan kemuliaan Bapa di sorga. Itu yang harus kita pahami. Kalau kita mau timbul seperti emas, andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan menerima jawaban, akan mendengar suara Tuhan, akan mendengar firman-Nya dengan jelas. Percayalah, kerinduanmu akan Tuhan tidak akan pernah membuat engkau berkurang akan sukacitamu. Dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kasih, sukacita, damai sejahtera, itu bisa ngalir sama orang lain. Apa adanya. Enggak kita buat-buat. Senyum enggak kita buat-buat. Memberi enggak kita buat-buat. Bukan untuk kita saling show off, tunjuk-tunjukkan siapa yang paling besar memberi. Menjangkau jiwa juga seperti itu. Kita lakukan semua karena kasih. Bukan karena kita ingin dilihat, paling keren kelompok sel ini, paling bagus orang ini, paling diurapi Tuhan. Bukan seperti itu. Hidup ini hanyalah kesempatan kita untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Ya. Setiap saudara dan saya sudah diberikan kemuliaannya di dalam Kristus. Nggak perlu dicari-cari lagi kemuliaan itu. Ada di dalam saudara dan saya. Itu doa Dia. Bukankah itu doanya? Saudara baca lagi Yohanes 17-20 itu. Bukankah itu doa Dia? Setiap saudara dan saya sudah diberikannya kemuliaannya. Nggak perlu dicari-cari kemuliaan itu. Yang perlu kita terus pupuk adalah rasa rindu kita sama kekasih jiwa kita Yesus. Amin. Karena pada akhirnya ketika kita pulang ke rumah Bapa yang baka, kita kan cuma rindunya lihat Dia muka dengan muka. Mau lihat apa? Mau cari apa?
Apa yang mau dicari? Nggak ada. Rasul Paulus katakan kerinduan dia hanya ingin berjumpa muka dengan muka. Di dunia ini apapun yang kita miliki semuanya cuman sekadar bayang-bayang, samar-samar akan kemuliaan Tuhan. Amin. Dan yang selanjutnya, apa yang bisa membuat kita timbul seperti emas? Saya percaya kalau kita ingin timbul seperti emas, kita harus melakukan kehendaknya. Makanya doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani adalah biarlah kehendakmu yang jadi. Amin. Ada amin? Coba kita lihat ayat 11 dan 12. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saudara, kita ini beruntung hidup dalam perjanjian baru. Saudara tahu nggak? Orang yang nggak melakukan kehendak Tuhan di perjanjian lama, hukumannya mati. Mati loh hukumannya. Tapi Yesus mau mati untuk kita di atas kayu salib karena pemberontakan dan pelanggaran-pelanggaran kita. Bukankah itu sesuatu yang amat dahsyat? Karena Tuhan tahu seringkali kita lebih cenderung melanggar perintah Tuhan. Kita lebih cenderung menghindari kehendak Tuhan. Maunya kehendak kita, maunya inginnya kita. Saudara, saya ingat ketika saya baca satu kebenaran firman Tuhan di 2 Tawarik 12 sampai 14. Ya. Ini satu cerita. Ketika habis ya. Ini sejarah Yehuda ketika masa Salomo selesai, anaknya Rehabeam naik sebagai raja. Dia merasa dirinya kuat. Lalu dia melupakan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan raja dari Mesir, Sisak, untuk menyerang mereka. Dan meruntuhkan setiap kubu-kubu di Yerusalem itu. Dan apa yang terjadi? Bukan hanya itu, nggak selesai di situ. Muncul pemberontakan Yerobeam. Hingga sampai ke masanya Abia, anaknya Rehabeam. Dan waktu selesai masa Abia, muncullah masanya Raja Asa. Nah, di masa Raja Asa ini, mereka mengikat perjanjian sama Tuhan. Mereka mengikat sumpah sama Tuhan. Coba perhatikan. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan segenap jiwa. Setiap orang, baik anak-anak ataupun orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. Bayangkan kalau kita masih hidup di zaman seperti itu. Saudara sebagai hamba Tuhan, saya bilang, kalau anak-anakmu, siapapun, engkau dan anak-anakmu, nggak cari Tuhan, harus dihukum mati. Gimana perasaan kita? Betapa mengerikannya hukum itu. Mereka mengadakan perjanjian loh seperti itu. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring dan dengan sorak-sorai dan tiupan nafiri dan sangkakala. Bayangkan, mengikat janji itu pun mereka bersorak-sorai. Coba kalau saudara, saya tantang seperti itu. Ada yang berani sorak-sorai di sini? Ada yang berani tiup sangkakala? Seperti di banyak gereja. Ada yang berani? Ayo, kita buat perjanjian seperti itu. Nggak bakal berani, saya percaya. Tapi bangsa Israel, Bani Yehuda, sudah membuktikan bagaimana kalau mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan berperkara atas mereka. Tuhan menyingkirkan musuh-musuh mereka. Tuhan membuat ketentraman, kedamaian, berkat tercurah dalam kehidupan mereka. Tapi ketika mereka melupakan Tuhan, sesuatu yang mengerikan akan datang dalam hidup mereka. Kita ini beruntung yang ikat janji
di hadapan Bapa itu darah Yesus. Nggak bisa batal oleh maut sekalipun. Bagian kita adalah terus mengikuti jalan-jalan Tuhan. Taatin aja. Walaupun gak enak, nurut aja sama Tuhan. Bisa jatuh, bisa. Karena kita masih daging. Tapi izinkan Tuhan koyakkan daging kita. Kebenarannya koyakkan daging kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Setiap kali mereka ingat dengan perjanjian ini dengan Tuhan dan mereka berbalik sama Tuhan. Saudara baca aja sejarahnya raja-raja Israel dan Yehuda. Setiap kali mereka mengingat perjanjian ini, maka akan ada ketenangan di seluruh penjuru negeri mereka. Sebab leluhur mereka, Daud sudah menegaskan kepada mereka sebelum Tuhan memberkati setiap orang, harus mengikuti jalannya dan berjalan seturut firman Tuhan. Mencari Tuhan dengan segenap hati dan tidak melakukan hal-hal yang jahat. Saudara baca Mazmur 119 ayat 1-3. Ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan tetapi hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu, kita ini beruntung. Segala bentuk hukuman dari tidak menuruti perintah Tuhan, semua sudah ditanggung di atas kayu salib. Bagian kita mengikuti jalan-jalannya Kristus. Mengikuti jalan Tuhan. Pagi hari ini Yesus pernah bersabda, Lukas 21 ayat 19, saya tutup di sini. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kita mau bertahan? Diuji Tuhan supaya kita timbul seperti emas. Saudara mau bertahan? Mau terus berjalan di jalan-jalan Tuhan? Tetaplah menjadi orang yang berpegang kepada janji-janji Tuhan. Jangan mudah mengeluh. Tetap percaya, andalkan Dia di setiap waktu ujian hidup kita. Kalau itu muncul persoalan-persoalan itu, diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Percayalah dan bertahanlah. Saudara dan saya tidak diciptakan untuk kalah. Saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk jadi lebih penang. Lebih daripada pemenang. Bersinar seperti emas murni dan berharga di mata Tuhan. Saya mau tanya, ada di sini yang punya emas ditaruh di kotak sabun di kamar mandinya? Ada? Oh, saya ke rumahnya orang itu kalau memang ada. Emas itu selalu ditaruh di tempat yang berharga, di kotak yang paling aman. Saya percaya saudara dan saya bukan hanya seperti emas, tapi kita adalah